Hai sahabat Oka, aku saat ini berada di Mall Pelayanan Publik bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. Nah, ada apa aja sih, dokumen apa aja sih yang bisa kita urus di Dispenduk Capil? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Dr. Andes Gatot Subiono selaku PLT Kepala Dinas Dispenduk Capil Kabupaten Madiun. Yuk. Selamat pagi Pak Gatot Subiono. Pagi Mbak. Iya, saya Karlin Pak dari OKA. Saya langsung menanyakan ini tentang dokumen kependudukan nih Pak Gatot ini. Yeah. Yang kira-kira yang bisa dibuat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini dokumen apa aja Pak? Yeah. Jadi gini Mbak ya, jadi Dispenduk Capil Kabupaten Madiun punya kewajiban, tugas ada 23 layanan kepada masyarakat Kabupaten Madiun. 23 layanan itu antara lain KK, KTP, ya. Akte kelahiran, akte kematian, update data, pindah datang. Jadi warga luar Madiun datang, terus pindah kita layani, termasuk di sini kita juga melayani tentang pengaduan. Jadi ada 23 Mbak. Kemudian untuk proses pembuatan dari 23 dokumen tersebut, perbedaan cara pengurusan itu antara dokumen satu dengan jenis dokumen lain, apa Pak perbedaannya? Gini, bukan perbedaan, tapi ada ya? Caranya. Jadi warga masyarakat Kabupaten Madiun bisa langsung datang ke kantor, ke kantor Dispenduk Capil, dalam hal ini di Mall Layanan depan. Di depan ya. Juga, seandainya sibuk, mereka ada yang bekerja saat itu bisa lewat WA, juga bisa lewat SMS, karena di sini kita menyediakan ini Mbak. Jadi bisa lewat WA, di situ sudah ada nomor masing-masing. Contoh akte kelahiran, nomornya ini. Akte kematian ada ini Mbak. Iya. Gimana Mbak? Jadi sudah ada, yang lu sendiri sudah ya, ada gitu sudah. Ya. Jadi semakin mempermudah masyarakat untuk memproses pembuatan dokumen tersebut. Ya, kemudian ya ini untuk kesadaran masyarakat Kabupaten Madiun sendiri Pak Gatot terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil ini bagaimana? Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Madiun sudah sadar betul arti dokumen kependudukan. Terlihat dari capaian kerja, capaian target nasional, kita sudah di atas targetnya. Jadi target 95 kita sudah 97%. Di sini berarti sudah kesadaran masyarakat Madiun sudah sadar betul. Sudah tinggi gitu Pak. Iya. Iya. Lalu selama ini Pak Gatot ada sosialisasi nggak nih tentang cara pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat? Ada Mbak. Jadi gini, Dispenduk Capil Kabupaten Madiun tiap hari Jumat ada Zoom. Jadi kita yang mengadakan Zoom, yang diundang petugas registrasi desa, dengan harapan nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat di masing-masing wilayahnya, karena kita bentuk satu desa satu petugas. Jadi kita di Dispenduk Capil punya 206 petugas di desa, dengan harapan bisa menyampaikan ke wilayah masing-masing. Ada juga yang kedua lewat online, ada juga lewat pamflet yang kita sebar di setiap desa dan di setiap kecamatan Mbak. Ditunjuk Pak ya. Jadi sudah sosialisasinya sudah gencar ini berarti ini. Nah, untuk calo dan atau pungli nih Pak Gatot untuk mengurus dokumen kependudukan nih, masih ada nggak sih Pak?
saya tegaskan di Disduk Capil Kabupaten Madiun tidak ada. Tidak ada. Karena gini, selama ini kita melayani dokumen sudah ada terobosan baru. Jadi taruhlah KK akte, kita sudah pakai barcode, sudah pakai PDF, dan kita sampaikan ke masing-masing pemohon, dicetak di kertas putih A4. Dari KTP juga dikirim lewat pos. Dalam hal ini kita kerjasama dengan PT Pos. Jadi dari pemohon disampaikan ke petugas desa, diambil oleh Pak Pos, disampaikan ke Capil, kita cetak KTP. Setelah kita cetak KTP, diambil oleh Pak Pos, disampaikan by name by address. Jadi tidak ada celah. Jadi pemohon tinggal duduk di rumah, rokan sudah dapat KTP, langsung by name by address. Lebih dimudahkan. Iya. Nah, syukur kalau memang nggak ada nih. Nah, ini misalkan ternyata ada nih Pak Gatot. Iya. Kira-kira bagaimana nih ya baiknya masyarakat untuk menyikapinya dan upaya untuk memberantasnya? Itu tadi yang saya sampaikan, kita mewanti-wanti ke paling bawah dulu, petugas registrasi desa. Jadi semua pemohon langsung saja ke petugas yang kita tunjuk, jangan orang lain. Karena petugas registrasi desa sudah kita briefing. Jadi nanti pemohon hanya nggak usah datang kantor, ya boleh saja datang, tapi ke petugas desa, nanti PT Pos sudah mengambil. Setelah itu PT Pos jual ke Capil, kita cetak apapun, KK, KTP, akte. Setelah itu petugas pos langsung menyampaikan ke masing-masing pemohon by name by address. Jadi saya kira itu celah itu sudah nggak mungkin ada ya, karena langsung. Iya. Kayak gitu prosesnya lama nggak sih Pak Gatot? Enggak. Iya. Jadi kita target paling nggak 3-4 hari. Gitu. Iya, Kadang bisa lama, terjadi tuh PT Pos sudah datang ke by name by address. Nah kadang rumahnya nggak ada orang, akhirnya dibawalah lagi ke Pak Pos gitu loh. Ya itulah yang makan waktu. Iya. Daripada ketelusur nih Pak, nanti salahkan. Iya. Nah, untuk ketersediaan belangko eKTP saat ini di mana Pak? Untuk KTP atau belangko, istilah belangko. Kemarin saya merintahkan teman-teman ke provinsi pinjam, dapat 2.000. Setelah itu saya sendiri yang berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah saya dapat 8.000. Jadi saat ini posisinya aman, belangko tidak ada permasalahan. Iya. Jadi memang sudah siap kalau mau bikin eKTP, udah nggak kayak tahun-tahun yang lalu kan pernah lama banget ya Pak ya. Sekarang sudah langsung datang memohon, bisa langsung dibikin langsung 4 hari ya Pak ya. Iya. Lalu Pak, apakah Disduk Capil ini menyediakan sistem online untuk melayani administrasi kependudukan buat masyarakat? Iya Mbak, jadi Disduk Capil saya menyediakan ke petugas, saya bekali HP 9 HP. 9 HP itu sudah punya tugas masing-masing. Iya. Contoh soal akte kelahiran, nomor HP-nya ada sendiri. Akte kematian, nomor HP-nya ada sendiri. Iya. KK juga ada nomor HP-nya, termasuk pengaduan ada nomor HP-nya sendiri-sendiri. Jadi satu petugas langsung fokus nangani satu kegiatan. Ya, lebih efektif dan lebih cepat hasilnya. Ya. Pak Gatot, permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat terkait dokumen kependudukan ini. Jadi gini Mbak, sering terjadi pada praktek di lapangan. Ya sebetulnya kita sudah
wanti-wanti, sudah mengadakan Zoom. Sering terjadi warga Kabupaten Madiun merasa ini kok nggak berlaku, ini kok belum bisa online. Jadi gini, jadi di Dukcapil sekarang sudah ada online, akan tetapi sudah bisa diatasi dengan siak terpusat. Kalau kemarin data itu server sini ada, setelah itu server dari sini baru kirim ke pusat. Lah sekarang sudah siap terpusat, jadi data kita terima langsung kita kirim ke pusat. Walaupun masih ada terjadi pemilik KTP merasa belum bisa kita bantu, kita updatekan data ke pusat. Paling sehari 2 hari sudah bisa. Jadi itu yang sering terjadi nih Pak Andi. Nah ini tips untuk warga masyarakat Kabupaten Madiun ini, cara menyimpan dokumen kependudukan agar tidak cepat rusak. Itu Pak, kadang kan katanya juga produk putih, tapi nanti nggak rusak nggak. Bikin lagi kan lama lagi ya gitu loh Pak. Gini Mbak, jadi dokumen yang kemarin-kemarin memang kertasnya kandel, tebal kok kandel. Nah, terus sekarang kita ada terobosan baru, kita tuh nyetaknya semuanya pakai kertas HPS A4 80 gram. Itu tujuannya untuk mempermudah lagi-lagi biar masyarakat bahagia. Jadi kita pakai kertas HPS A4 80 gram memang tipis, tapi kegunaannya jauh lebih baik dari yang kemarin. Taruhlah akte kakak yang kemarin itu pasti ada tantangan kepala dinas stempel. Kalau ada keperluan harus legalisir. Sekarang barcode tidak perlu. Jadi barcode itu sudah berlaku seluruh Indonesia, tidak perlu legalisir. Hanya kelemahannya karena kertas HPS pasti bisa luntur atau gimana ya. Ya cara menyimpannya aja, dikasih plastik atau gimana, disimpannya lebih rapi, itu aja. Gitu, nggak fotokopi aja enggak gitu. Nah, karena sebetulnya lebih mudah proses sekarang barcode. Kita punya PDF, jadi kalau ini hilang cetak lagi. Kalau dulu nggak bisa, harus tanda tangan kepala dinas. Itu Mbak. Saya mau fotokopi aja, kadang nggak boleh fotokopi, nanti rusak gimana. Sekarang ada barcode, wah ini tambah lebih mudah lagi. Baik Pak Gatot Subono, terima kasih sekali atas perbincangan ini, semoga bermanfaat buat masyarakat. Dan khususnya yang penting biar masyarakat bahagia. Dipermudah semua urusannya nih Pak. Baik, monggo pamit dulu. Demikian sahabat Oka, perbincangan kita dengan Bapak Gatot Subono selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun. Ketemu lagi di Oka berikutnya.